A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'da. Bapak Ibu sekalian, dimanapun Anda berada, semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas dulu. Sebenarnya sudah saya bahas ini tentang ikhlas. Gimana ikhlas itu, dan ikhlas itu ada tingkat-tingkatannya. Ini yang sulit sekali, karena pada dasarnya ya, kata-kata ikhlas ini mudah sekali untuk diucapkan, akan tetapi ya akan sulit untuk dirasakan di dalam hati, karena seringkali yang kelihatannya ikhlas itu kadang masih punya unsur sedikit pun untuk riya. Ini yang membahayakan. Dan sesuatu yang mengotori ikhlas itu ada yang jelas, juga ada pula yang tersembunyi atau samar, tidak jelas. Ini yang sulit untuk dihindari. Paling jelas dari kotoran ikhlas itu sebenarnya riya. Maka ya, aku berkata bahwa setan memasukkan bahaya. Ya aku loh yang berkata. Maaf, ini pendapatku. Maka aku berkata bahwa setan memasukkan bahaya bagi orang-orang yang mengerjakan sholat ketika ia ikhlas dalam sholatnya. Nah, kemudian suatu jamaah ini memperhatikan, dan setan berkata kepada imam, ya imam, ini yang utama, ini yang paling berat, ini adalah imamnya, yaitu dibisiki oleh setan imamnya, ya, usahakan agar sholatmu itu bagus, sehingga orang-orang yang hadir melihatmu itu kagum kepadamu, atau agar mereka itu tidak menghinamu karena sholatmu bagus, gerakannya bagus, ya, ucapannya atau kalimat-kalimatnya ini bagus, makrotnya luar biasa, ya. Maka seperti ini anggota badannya menjadi kusuk, ya, anggota badannya menjadi kusuk, sendi-sendinya pun atau gerakan-gerakannya ini menjadi baik sekali. Tapi ini cuma luarnya saja, sehingga sebenarnya dia itu tidak menyadari bahwa dirinya itu terjerumus karena ingin dipandang sholatmu itu bagus, sholatmu itu baik, itu di pandangan mata orang lain. Ya, sebenarnya yang seperti itu dinamakan riya, walaupun riya ini cuma samar, ya. Dan ini ya tampak sekali atau dapat dirasakan. Ini sungguh berbahaya. Namun ini bagi orang-orang yang menyadari kekeliruannya, maka segera akan menangkis godaan hawa nafsu tersebut, dan tidak lagi ingin dipuji oleh orang lain di dalam sholatnya. Tidak ingin dikatakan sholatnya bagus, sholatnya khusyuk, sholatnya baik, dan sebagainya. Sholatnya lepas saja. Maksudnya lepas, tidak melakukan sholat itu tidak lepas, pikirannya lepas. Ya, tingkatan lainnya yang mengganggu dan mengotori ikhlas itu, misalnya ini seseorang telah menyadari bahwa dirinya itu menghadapi yang namanya bahaya daripada riya tersebut, sehingga ia tidak menghiraukan bisikan setan ini yang harus dilakukan. Ia tetap sholat dengan wajar, dan hatinya itu tetap tenang, dan mempertahankan bahwa sholatnya itu hanya untuk Allah, dan yang sholat itu adalah Allah itu sendiri. Ini yang sulit. Namun walaupun sudah demikian, ini setan ini tetap menggoda, tetapi menggodanya dengan cara lain, akan tetapi dengan godaan
yang akan lebih halus lagi, karena setan ini kan tidak ada putus asanya ya, untuk merobohkan manusia biar terjerumus, untuk menjerumuskan manusia biar terjerumus sehingga nanti menjadi temannya. Kalau kamu sudah tidak menghiraukan godaan setan tersebut, sehingga dalam sholatmu ini menjadi tenang, karena yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lainnya sudah tidak ada. Karena sholatmu itu sebenarnya untuk Allah. Ini bukannya Allah itu butuh sholatmu, tidak, tapi kamu sendiri yang butuh, kan seperti itu. Kalau di dalam hati ini sudah tidak ada keterpaksaan sama sekali, ya, tidak ada keterpaksaan, dan kamu sudah tidak menganggap bahwa sholat ini wajib, ya. Kalau wajib ini kan harus dilakukan, tapi kamu dalam melakukan sholat ini karena kamu senang, ini beda. Kalau wajib ini kan keterpaksaan kamu melakukan sholat, tapi kalau kamu senang dengan sholat itu akan beda nanti nilainya. Karena kalau kamu hanya menganggap sholat ini wajib, maka kamu lakukan ini hanya untuk menggugurkan kewajiban. Akan tetapi kalau kamu senang dengan sholat ini, maka ini kebahagiaan yang hakiki akan hadir, ya, karena sholat ini langsung bertemu dengan Sang Penciptanya. Dan jika engkau memperbaiki sholat dengan bagus, maka kamu pun ini akan mendapatkan amal, ya, amal yang bagus pula. Tapi ingat, kita tidak boleh untuk mengharapkan sedikit pahala pun dari yang kamu lakukan, yaitu sholat tersebut. Karena kalau sedikit pun kamu mengharapkan pahala, suatu contoh kamu sholat, ya, berjamaah biar pahalanya 27 derajat gitu, maka nilai keikhlasan di dalam hatimu pun juga buyar, walaupun tidak ada riyanya. Ini yang harus kita pahami juga. Ya, ini harus dipahami betul-betul supaya kita di dalam mengerjakan sesuatu ini benar-benar karena kita senang, ya, bukan karena ini kita diperintah, bukan karena wajib kita diperintah, akhirnya sholatnya untuk menggugurkan kewajiban saja. Tapi senangilah sholat itu sehingga kamu melakukan sholat ini benar-benar, ya, benar-benar bisa khusyuk di dalam sholatmu karena senang. Karena sesuatu yang kamu senangi ini tentunya akan kamu kerjakan, ya, akan kamu raihkan seperti itu. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, saya kira ini hal yang mengotori sholat, cukup gitu aja. Ya, semoga walaupun pendek ini bisa dipahami, juga bermanfaat, khususnya bagi saya juga bagi sampean semua. Ya, saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.